Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Hilyah Thalibil Ilm oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullahu ta'ala dengan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan malam hari ini kita masih membahas bab yang pertama, yaitu adab penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri, sampai pada adab yang ke-15, yaitu ats-tsabat wa tatsabbut. Ya, ats-tsabat artinya tegar, ya teguh, ya kokoh, bukan semen tapi. Ya. Sedangkan at-tatsabbut itu adalah sifat suka selektif dan meng-cross check, meneliti. Jadi seorang harus punya sikap ketegasan, keteguhan, ketegaran. Kemudian at-tatsabbut, dia itu selalu meng-cross check, meneliti, ya mengkonfirmasi atau yang semisal dengannya. Ya Pak, langsung dah. Hah? Apal pray dulu. Langsung. Adab khamis asyar. Ats-tsabat wa tatsabbut. Khamis asyar. Safhah 73. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'allif rahimahullah, as-sabatu wa tasabbut. Tahallala bis-sabati wa tasabbuti la siyama fil mulimmat. Assalamualaikum. Mulimmati wal muhimmati wa minhu as-sabru wa sabatu fi talaqi wa qayyu as-sa'ati fi talabi 'alal asyakhi fa inna man sabata nabata. Nah, terjemahnya apa? Milikilah sifat tekun dan teliti, terutama dalam menghadapi musibah dan tugas. Di antaranya adalah tekun dan sabar dalam belajar dan menjalani waktu demi waktu untuk belajar kepada guru. Karena siapa yang tekun niscaya akan tumbuh. Baik. Di poin yang ke-15, Syekh Bakar Abu Zaid
mengajak para penuntut ilmu untuk memiliki sifat ats-tsabat wa tatsabbut. Kata beliau, tahalla bis-tsabat wa tatsabbut. Hiasilah engkau dirimu dengan dua sifat ini, yaitu engkau punya sifat teguh, tegar, dan tatsabbut, yaitu selalu selektif meng-cross-check informasi yang dia dapatkan. Tidak gampang percaya, tidak gampang enggah-enggih. Nah, gitu. Tatsabbut itu. La siyama fil mulimmat wal muhimmat. Ya, terutama pada perkara-perkara yang penting. Ya, al-muhimmat, perkara-perkara yang penting atau perkara-perkara yang ya sama sebenarnya, penting atau krusial. Ya, perkara-perkara yang krusial, masalah-masalah yang sangat penting. Ini membutuhkan tatsabbut, penelitian, cross check benar atau enggak informasi yang dia dapatkan ini. Wa minhu, diantaranya adalah as-sabru wa tsabatu fit talaqi. Seorang penuntut ilmu dia harus bersabar dan tetap tegar dalam menerima ilmu, dalam belajar. Wa tayyus sa'ati fit talabi 'alal asyakh, dan dia sabar dengan panjangnya waktu yang dia butuhkan tatkala dia belajar ilmu kepada guru. Ya, dia sabar ketika di majelis ilmu, dia sabar ketika menghadapi ilmu yang dia dapatkan ini bukan 1 hari 2 hari, tapi terus bertahun-tahun. Dia bersabar menghadapi itu. Fa inna man tsabata nabata. Barang siapa yang dia kokoh di atas kesabaran ini, dia tegar di atas kesabaran ini, maka dia akan tumbuh ilmunya. Ilmunya itu akan berbuah. Ya, nanti akan dijelaskan oleh Syekh Utsaimin. Kalau orang itu nggak sabar, tergesa-gesa, nggak ada faedahnya. Ya, seperti misalnya seorang tergesa-gesa untuk dia cepat mendapatkan ilmu dalam jangka waktu yang pendek misalnya. Maka dia pun tidak sabar, ingin menghabiskan buku, ingin membaca buku dalam waktu yang singkat saja. Contoh misalnya ya, kita ingin belajar tentang akidah asma wa sifat. Maka kemudian kita pelajari kitab yang berkaitan dengan asma wa sifat. Seperti misalnya Syarah Aqidah Thahawiyah misalnya. Ya, Syekh Utsaimin 2 jilid Syarah Aqidah Syarah Aqidah Wasithiyah. Nah, dalam jangka waktu 1 pekan dia itu harus menyelesaikan kitab tersebut. Ya, dia cepat-cepat bacanya, tergesa-gesa. Tidak dia pelajari satu persatu, dia pahami satu persatu, enggak, tapi pokoknya baca. Pokoknya tamat. Hatam. Maka yang seperti ini tidak akan mendatangkan hasil, karena dia nggak sabar. Harusnya kitab itu dibaca panjang, butuh waktu tahunan. Ya, kalau mau mempelajarinya secara mendalam. Sebagaimana juga orang yang menghafalkan Al-Quran misalnya. Menghafal Al-Quran itu mudah. Mungkin 10 menit seorang bisa menghafalkan Al-Quran 1 lembar, 20 menit 2 lembar, 30 menit 3 lembar, dan seterusnya. Dia ingin dalam 1 hari itu dia mendapatkan hafalan 1 juz. Cepat dia hafal 1 juz itu. Ya. Tapi karena dia tidak sabar, yaitu maunya cepat, maunya instan, maka hafalannya itu cepat apa? Cepat hilang juga. Ya, tidak ada faedahnya. Nanti akan disampaikan oleh Syekh Utsaimin. Dan kata Syekh Utsaimin, hadza ahammu ma yakunu fi hadhil adab. Ini termasuk di antara yang paling penting di dalam pembahasan adab thalibul ilmi terhadap dirinya sendiri. Wa huwa tatsabbut fi ma yunqalu minal akhbar. Yaitu hendaklah dia ini cross check terlebih dahulu tentang informasi-informasi yang dia dapatkan. Ya, dia selektif dalam menerima informasi yang dia dapatkan. At-tatsabbut fi ma yasduru minka minal ahkam. Sebaliknya juga dia selektif cross check ketika dia mengeluarkan pernyataan.
Ya, jadi selain dia sabar, selain dia cross check informasi yang dia dapatkan, dia juga cross check, meneliti apa yang akan dia sampaikan nanti. Fal akhbar idza nukilat fala budda an tatathabbata awwalan. Maka sebuah informasi apabila disampaikan, maka engkau harus menelitinya, mengklarifikasinya terlebih dahulu, mengcross check terlebih dahulu. Hal sahhat amman nukilat ilaihi aula. Apakah betul seperti yang dinukilkan itu ataukah tidak? Ya, seperti misalnya dinukilkan bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini banyak tersebar. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu katanya pernah berkhutbah Jumat, seraya mengatakan innallaha yanzil kama anzilu min hadzal mimbar. Sesungguhnya Allah turun seperti turunku dari mimbar ini. Ya, maka ini digunakan untuk mencela bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu akidahnya menyerupakan Allah dengan makhluk. Gara-gara ada ungkapan seperti ini, pernyataan seperti ini. Ternyata setelah di cross check, ucapan ini muncul dari siapa? Ibnu Battuta, seorang traveler. Dia mengaku mendengarkan khutbah Jumatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan mengatakan seperti itu. Nah, di cross check lagi, ternyata tahun ketika Ibnu Battuta itu tiba di Damaskus, ternyata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah posisinya di mana? Di penjara, dan beliau tidak keluar sampai matinya. Maka dari situ berarti informasinya ini gak valid, dusta. Iya, harus dicek. Ya, hoax. Nah, maka Ahlus Sunnah pun demikian, harus fair. Meskipun itu kita mau menukil ucapannya ahlul bid'ah, maka harus kita cross check terlebih dahulu apakah betul dia mengucapkan seperti itu. Seperti misalnya kita mengatakan bahwasanya Syiah Rafidhah itu melaknat, mencaci maki, mengkafirkan para sahabat Nabi SAW, terutama Abu Bakar dan Umar. Banyak misionaris-misionaris Syiah yang membela Syiah, mereka mengatakan kalian itu termakan fitnahnya Wahabi. Kita itu nggak pernah mengkafirkan para sahabat, kita memuliakan para sahabat. Itu fitnahnya kaum Wahabi. Nah, maka Anda harus cross check. Apakah betul kelompok Syiah punya akidah mengkafirkan para sahabat? Nah, maka setelah di cross check, betul atau tidak? Betul. Ya, seperti misalnya ucapan tokoh mereka yang bernama Al-Majlisi, pengarang kitab hadas mereka Biharul Anwar. Ya, dia mengatakan kana Umar ibnul Khattab kafiron yubtinul kufra wa yuzhirul Islam. Umar ibnul Khattab itu orang kafir, menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keislaman. Ya, ini ucapannya tokoh mereka Biharul Anwar dalam Al-Majlisi dalam kitabnya Biharul Anwar. Kemudian ada tokoh mereka lagi namanya Al-Bahrani, mengatakan man la'ana Aba Bakrin wa Umar fis sabah lam yuktab alaihi dhanbun hatta yumsiya wa man la'anahuma fil masa lam yuktab alaihi dhanbun hatta yusbiha. Barang siapa yang melaknat Abu Bakar dan Umar di pagi hari, maka dia tidak akan tercatat dosa sampai sore hari. Barang siapa yang melaknat Abu Bakar dan Umar di sore hari, maka tidak tercatat dosa baginya sampai keesokan pagi. Ya, maka cross check, ternyata benar. Tapi kalau saya ketemu sama orang Syiah, katanya nggak benar. Nah, iya, kita ini dituduh suka berdusta. Cross check lagi. Ternyata memang benar di antara tokoh mereka yang bernama Al-Kulaini bahwasanya la dina liman la taqiyata lahu. Tidak beragama seseorang tanpa taqiyah. Ya. Berarti memang benar ancene apa? Dusta, pendusta mereka itu taqiyah.
Sehingga nggak bisa dipercaya kalau mereka ini, kami nggak pernah mencaci sahabat, kami nggak pernah mengkafirkan sahabat. Kadzab. Ya. Kenapa? Ya, taqiyah itu berdusta untuk menyembunyikan jati diri. Ya, untuk menyembunyikan jati dirinya. Kalau ahlu sunnah boleh nggak taqiyah? Ammar bin Yasir taqiyah loh. Bukan tauriyah, taqiyah. Ammar bin Yasir ketika mau dibunuh disuruh mengucapkan ucapan kufur, maka dia pun mengucapkannya. Turun firman Allah dalam surat An-Nahl, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang dipaksa, ya dipaksa kekufuran, maka dia nggak kafir selama hatinya masih beriman. Nah, itu apa? Bukan taqiyah itu? Ya, dalam kondisi terpaksa, ancaman, diancam nyawa. Adapun Syiah enggak, dalam kondisi normal mereka dusta hanya untuk menarik orang supaya supaya tertipu dengan Syiah, supaya masuk ke dalam Syiah, supaya menormalisasi Syiah. Ya, adapun kita ahlu sunnah, kalau tidak dalam posisi darurat, kita menampakkan atau menyembunyikan akidah kita. Tampakkan akidah kita, jangan malu. Ya, jangan malu-malu menampakkan akidah kita. Nanti dibilang Wahabi, ya Wahabi gak apa-apa. Ya, tampakkan akidah kita. Apakah kata beliau cross check, apakah betul informasi yang disampaikan itu atau tidak. Tsumma idza sahhat fala tahkum bal tathabbat fil hukmi. Kemudian kalau informasi itu benar, maka jangan engkau mengambil kesimpulan hukum terlebih dahulu. Ya, tapi cross check lagi. Apa kesimpulan hukum yang akan saya keluarkan dari informasi yang saya dapatkan ini? Paham ya maksudnya ya? Informasinya benar, so ya benar informasinya. Terus apa hukum yang akan saya keluarkan dari informasi tersebut? Nah, ini juga harus butuh tatsabbut lagi, cross check lagi. Farubbama yakunul khabaru mabniyan ala aslin tajhaluhu anta fatahkum annahu khata' wal waqi' annahu laisa khata'. Karena terkadang berita yang sampai kepada kita itu benar, namun kita yang tidak tahu, maka kita memutuskan hukum dengan salah. Karena informasi yang kita terima itu informasi yang tidak kita ketahui, tapi kita gesusu menghukuminya. Padahal sebenarnya informasinya betul, karena kita saja nggak tahu, nggak mau cross check. Walakin kaifal ilaj fi hadhil hal. Terus bagaimana solusinya? Ya, solusi menghadapi situasi seperti ini. Kata beliau, al-ilaj an tattasila biman nusiba ilaihil khabar. Kalau bisa kita hubungi orang yang dia menjadi sumber informasi itu. Ya, kita cross check langsung kepada orang yang menjadi sumber informasi itu. Watakul, kemudian kita katakan kepada dia, nukila anka kada wa kada, fahal hadha sahih. Telah dinukilkan, telah dikabarkan tentang dirimu, dari dirimu, bahwasanya kau menyampaikan ini dan ini. Ya, apakah betul? Tsumma tunakishuhu, kalau dia mengatakan betul, iya, baru kemudian kau berdiskusi dengannya tentang informasi tersebut. Faqad yakunu istingkaruka wa nufuru nafsika minhu awwala wahlatin sami'tahu. Karena bisa jadi engkau mengingkari dia, kau tidak menerima informasi darinya disebabkan karena kau baru pertama kali mendengar informasi tersebut. Ya, seakan-akan itu informasi yang baru pertama kali kau dengar sehingga kau mengingkarinya. Li'annaka la tadri ma sababu hadzal manqul. Karena engkau tidak tahu apa sebab dia mengucapkan informasi itu. Wa yuqal idza ulimas sabab batulal ajab. Kalau diketahui sebabnya, maka batil atau gugurlah rasa heranmu, rasa takjubmu. Itu benar ya, kalau kita tahu sebabnya, maka sudah kita nggak akan berdecak kagum lagi. Contoh misalnya,
Anda melihat orang-orang bisa main sulap, ya kan? Ini gelas ini bisa diterbangkan misalnya. Ya, awal kali Anda tidak tahu, heran. Bisa muluk ya. Ya. Tapi ketika Anda tahu sebabnya, hilang keheranan Anda. Ya, ternyata ada apanya? Ada tali, ada benangnya. Ya, ya sudah, Anda sudah gak heran lagi. Ya, makanya terkadang kita menerima informasi pertama kali itu membuat kita heran. Misalnya fulan ambil fulan pegat. Misalnya, kok bisa? Hibah ya? Apa manfaatnya gitu? Iya. Atau misalnya fulan, ya Ustadz fulan dia berucap ini dan ini. Kita kaget, masa Ustadz fulan mengatakan seperti itu? Iya. Padahal kita tahu selama ini Ustadz fulan ini di atas sunnah, di atas manhaj salaf. Tapi kok bisa dia mengucapkan kalimat-kalimat yang menyelisihi manhaj salaf, seperti mencaci maki pemimpin, ya, kemudian atau mungkin dia mengatakan Al-Quran itu makhluk misalnya, ya, maka kita heran. Namun setelah diberitahukan sebabnya, bahwasanya sebabnya fulan itu menyimpang karena gumbulannya memang sama ahli bid'ah, oh ya sudah, keheranan kita jadi hilang. Oh iya, nggak heran sudah. Gumbulannya sama fulan dan fulan, ini rusak semua akidahnya ini. Makanya dia juga ketularan rusak akidahnya, ya, dan seterusnya. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini juga menyambung tadi urusan istilah kita tabayun jabri. Ada sebagian orang itu yang sedikit-sedikit mintanya jabri. Kalau fulan punya kesalahan, kesesatan, nasihati secara jabri, atau tabayun dulu secara jabri. Jangan langsung dibantah, jangan langsung diingkari. Kalimat ini tidak sepenuhnya salah, tapi juga nggak bisa dimutlakkan. Seperti misalnya, kalau ada seorang ustadz, dia dikenal di atas sunnah, kemudian mengucapkan suatu ucapan yang ada kemungkinan ucapan itu benar dan ada kemungkinan ucapan itu menyimpang, salah. Maka yang seperti ini harus kita cross check terlebih dahulu. Apa maksudnya dia mengucapkan ucapan seperti itu? Contoh, ada seorang dai yang di atas sunnah, dia dikenal seorang yang di atas sunnah. Kemudian dia mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu laisa lahu jismun. Allah itu tidak memiliki jisim, jasmani, ya, Allah itu tidak memiliki fisik misalnya. Nah, kata-kata Allah tidak memiliki fisik, tidak memiliki jasmani, ini ada kemungkinan benar, ada kemungkinannya salah. Kalau dikatakan Allah tidak memiliki jasmani, dalam artian Allah itu tidak memiliki jasmani seperti makhluk, ya kan? Maka berarti yang diucapkan Ustadz tadi benar atau salah? Betul. Tapi kalau ternyata pernyataan Allah tidak memiliki jasmani, maksudnya Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya wajah, Allah tidak punya kedua mata, maka berarti menyimpang, salah. Karena Allah menetapkan dalam Al-Quran dia punya tangan, dia punya wajah, dia memiliki kedua mata. Maka kita tanya dulu kepada ustadz tersebut, Ustadz, antum ya nulis status di medsos antum Allah tidak memiliki jasmani, atau antum di kajian antum bilang Allah tidak memiliki jasmani, maksudnya, kamsudnya apa Ustadz? Ya. Oh iya, itu maksud saya, Allah itu tidak sama dengan makhluk. Allah tidak memiliki fisik seperti fisiknya makhluk. Oh iya betul, tapi jangan pakai kalimat itu, Ustaz. Karena kalimat jisim ini kalimat yang dipopulerkan oleh siapa? Ahlul bid'ah, Asy'ariyah. Ya, jangan pakai kalimat seperti itu. Tapi kalau ustadznya jawab gini,
Allah tidak memiliki jisim. Apa maksudnya Ustadz? Iya, Allah tidak punya tangan, Allah nggak punya wajah. Loh, tapi di dalam Quran kan Allah menyebutkan bal yadahu mabsutatan. Iya, itu artinya bukan tangan yang hakiki, tapi itu artinya adalah kekuasaan Allah. Allah punya wajah, itu bukan wajah yang hakiki, itu artinya zat Allah. Nah, kalau ustadznya sudah ngomong kayak gitu, berarti ya sudah menyimpang dia. Ya sudah menyimpang dia, meskipun dia selama ini dikenal sebagai ustadz sunnah. Ini kalau pernyataannya tadi ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah, maka kita tabayun. Paham ya? Tapi kalau pernyataan sang ustadz itu jelas, terang benderang, tidak ada kemungkinan ini, tidak ada kemungkinan ini, nggak ada. Kemungkinannya cuma satu. Maka yang seperti ini nggak perlu tabayun, karena kalimatnya sudah apa? Sudah jelas. Ya, seperti kalau ada ustadz misalnya terang-terangan menulis di statusnya bahwasanya perkara-perkara usul akidah, ya, dengan terang-terangan misalnya mencela penguasa, mencela pemimpin. Misalnya ada seorang ustadz mengatakan bahwa presiden sekarang ini telah terbukti meloroti umat Islam. Ya, ada pernyataan dari seorang dai yang menisbatkan diri kepada dakwah sunnah, dakwah salaf, tapi pernyataannya menuduh bahwasanya pemimpin itu meloroti umat Islam. Ini perlu japri atau enggak? Perlu tabayun atau enggak? Enggak perlu, sudah jelas. Ya, meskipun dia enggak nyebut nama siapa, tapi dia mengatakan bahwa pemimpin yang ada sekarang terbukti sudah meloroti umat Islam. Ya, ini celaan. Ya, belum lagi dibikin meme sama dia dengan gambar-gambar yang naudzubillah. Ya, makanya seperti ini nggak usah tabayun. Ustadz bener nggak antum mencela puasa? Oh jelas kok. Nggak perlu tabayun kalau seperti itu. Langsung sudah dia bukan ahlus sunnah lagi. Karena diantara ciri ahlus sunnah, karakteristik ahlus sunnah, yaitu menahan lisan, tidak mencaci maki, tidak mengkritik pemimpin di depan umum, apalagi di media sosial. Ya, maka harus bijak dalam menerapkan tatsabbut ini, tabayun ini. Paham ya maksudnya tadi ya? Yang ketiga, kalau yang mengeluarkan pernyataan itu jelas ahlul bid'ah. Kalau tadi kan yang mengeluarkan pernyataan tadi adalah orang yang dikenal di atas sunnah. Yang kedua, yang mengeluarkan pernyataan adalah memang dia dikenal ahlul bid'ah. Seperti misalnya yang lulusan Mesir itu, ahlul kalam itu, yang mengatakan Syekhul Islam nggak pantas disebut sebagai Syekhul Islam. Kalau dia mengatakan bahwasanya Allah itu tidak memiliki jisim, tidak memiliki jasmani, dia yang mengatakan seperti itu, antum perlu tabayun enggak? Kenapa tidak perlu? Yes, memang itu akidahnya, gitu loh. Yang perlu tabayun kalau ada ustadz sunnah mengeluarkan pernyataan yang abu-abu, ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Soal lagi, ada seorang ustadz sunnah, dia dikenal di atas sunnah, kemudian mengatakan bacaan Quranku makhluk. Ada ustadz sunnah mengatakan bahwa bacaan Quranku makhluk, atau mengatakan bahwasanya mushaf, ada mushaf, misalnya dia memegang mushaf, dia mengatakan bahwasanya mushaf ini makhluk. Langsung antum vonis dia menyimpang atau antum tabayun dulu? Langsung. Bacaan Quranku makhluk. Kenapa kok tabayun? Karena bisa jadi suaranya maksudnya makhluk itu bukan Al-Qur'annya. Ya. Ya. Nah, itu yang menyebabkan imam siapa yang dituduh menyimpang? Imam Bukhari. Ya kan? Imam Bukhari dituduh menyimpang gara-gara beliau memperinci hal tersebut.
Di zaman Imam Ahmad iya. Mengatakan bahwa itu pengikut Jahmiyah. Iya, karena memang yang mengucapkan siapa? Orang Jahmiyah. Loh, enggak, yang mengucapkan di zaman Imam Ahmad bahwa bacaan Quranku makhluk orang apa? Ya orang Jahmiyah. Jadi Imam Ahmad tahu arahnya. Sedangkan Imam Bukhari, di zaman Imam Bukhari muncul orang-orang yang gagal paham, yang mengatakan bahwa Al-Quran itu kalamullah, tinta-tintanya kalamullah, kertasnya juga kalamullah. Ketika dibaca sama korek, suaranya korek itu juga kalamullah. Di bablas ini, ya kan? Maka diperinci sama Imam Bukhari bahwasanya as-sautu sautul qari, suara yang dihasilkan ketika membaca Al-Quran tetap suaranya korek. Makhluk atau bukan? Makhluk. Makanya korek itu ada yang suaranya enak, ada yang fales, ada yang serak, ada yang beleot-beleot. Itu suara korek. Tapi yang dibaca tetap apa? Kalamullah. Ya. Mushaf, ya, covernya, tintanya, kertasnya, itu apa semua itu? Makhluk. Tapi yang tersirat di dalamnya tetap kalamullah. Jadi kalamullah itu mau dibaca, mau dihafal, mau ditulis, ya, mau apa lagi? Ya, mau didengarkan, tetap dia itu adalah kalamullah. Nah, maka kalau ada ustadz sunnah ngomong seperti tadi, baru kemudian dijabri tabayun. Ustadz, antum bilang bahwasanya bacaan Quran itu makhluk, ya, sahih apa enggak Ustaz? Benar apa enggak? Iya, saya mengatakan seperti itu. Apa maksudnya Ustaz? Iya, bacaan Quran maksudnya adalah suara qari, itu makhluk, ya kan? Sedangkan yang dibaca itu kalamullah. Oh ya, tepat Ustaz, benar. Tapi harusnya antum rinci, soalnya bikin gaduh ini Ustaz. Iya, pernyataan antum ini banyak yang gagal paham. Jadi antum lebih baik memperinci. Ya. Tapi kalau ustadznya bilang bahwasanya bacaan Quranku ini makhluk, maksudnya adalah Al-Qurannya itu memang makhluk. Tuh, bukan suara koriknya, bukan sak Qurannya juga makhluk. Ah, wes iki menyimpang ini sudah, bahkan bisa ya bisa sampai taraf kekufuran, meskipun kita nggak langsung memvonisnya kafir. Tapi kalau yang ngomong tadi itu memang dikenal sebagai ahli bid'ah, memang dia ini dikenal sebagai ahli bid'ah. Nggak usah tabayun sudah. Kita tahu arahnya kemana. Dia ini maksud bacaan Quranku makhluk, memang dia ingin menegaskan bahwa Al-Quran makhluk, ya, karena yang ngomong ahli bid'ah. Ya, kayak ada tokoh Jahmiyah di Surabaya bahkan, ya, tokoh Jahmiyah. Ada yang kenal antum? Bukunya biasanya bestseller di Gramedia apa? Tak tahu. Iya, jangan kasih tahu nanti. Dicari nanti sama orang-orang. Itu gembongnya Jahmiyah, wong Surabaya. Naudzubillah. Baik, kita lanjutkan. Mana tadi? Kata beliau, fa in kana ala haqqin wa shawabin fatarji'u ilaihi au yakunu shawab ma'aka fayarji' ilaika. Kalau memang kebenaran itu ada padanya, maka akan kembali kepadanya. Tapi kalau kebenaran itu ada padamu, maka akan kembali kepadamu. Watsabat watatsabbut syai'an mutasyabihan lafdhan mukhtalifani ma'nan. Ya, as-sabat dan tasabbut ini dua kata yang mirip lafalnya tapi maknanya berbeda. Fatsabat maknahu as-sabr wal musabaratu wa alla yamallu wa la yadjaru. Sabat, kokoh, tegar, itu maknanya adalah sabar dan mengupayakan untuk bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru. Ya, sabar dan berusaha untuk sabar. Wa alla yamal, dan tidak cepat bosan. Ada orang-orang yang ngaji cepat bosannya. Nah, ini nggak benar. Nggak akan mendapatkan ilmu dia. Atau wala yadjar, sambat tok isine. Oh, ngaji nang kono, ongkep. Atau apa mana? Oh iya, katanya.
Ya, sambat, banyak sambatnya. Wa alla, kecuali kalau memang maksiat ya, maksudnya pelanggaran syariat nggak masalah. Misalnya ada pengajian gitu, kemudian di majelisnya itu dicampur antara ikhwan dan akhwat. Antum sambat nggak apa-apa kalau kayak gitu. Oh, pengaji nang kono ikhwan karo akhwat gak dipisah. Iya, isok delok-delokan. Ya kan, isok tole-tolean gini. Nah, itu antum boleh sambat. Karena ada kemungkaran di situ. Tapi kalau nggak ada kemungkaran, hanya masalah-masalah fasilitas-fasilitas yang harusnya dengan fasilitas yang terlalu dimanjakan justru tidak akan mendapatkan ilmu orang seperti itu. Nah, kalau ngejar fasilitas-fasilitas yang dimanjakan, di mana seorang ketika menuntut ilmu itu harus perfect, ASEAN, terus apa lagi? Iya di hotel. Waduh, ngeluh lah gitu. Ya kan, terus speakernya harus merek ini, suaranya harus begini. Ini kakean request seperti ini. Ya, malah nanti keenaan dengan fasilitas kayak gitu, pas ngaji malah apa? Ngantuk turu, nyaman gitu kan. Ya. Nah, sama pondok-pondok pesantren juga gitu ya. Antum jangan cari pondok pesantren yang terlalu menjual fasilitas. Ya, di mana fasilitasnya enak ini wis arek iku wis gak kesel. Jangan. Enggak apa-apa bikin anak-anak itu capek. Ya. Jangan dimanjakan dengan fasilitas-fasilitas. Tapi meskipun demikian ya jangan pilih pesantren yang kayak barak militer juga. Kasihan juga anaknya gitu loh. Yang pertengahan lah, anak tidak terlalu dimanjakan tapi juga tidak terlalu apa istilahnya? Ditempa, digodok. Iya, dikerasi gitu. Sehingga ya banyak capeknya daripada belajarnya. Nah, iya, gitu kan, tersiksa. Yang pertengahan. Wa alla ya'khud min kulli kitabin nutfatan aw min kulli fannin qit'atan thumma yatruk. Ini yang saya bilang tadi. Jangan engkau mengambil cuplikan-cuplikan kitab, kemudian kau mengambil potongan-potongan dari kitab, kemudian kau tinggalkan ganti ke kitab yang lain. Ya, ada orang-orang itu belajarnya itu baca kitab ini belum selesai, ditutup, ngambil kitab lain, belajar, ditutup, ambil kitab lain, belajar, ditutup. Apa maksudnya? Iya. Ini kata beliau tidak benar. Sabar dengan satu kitab itu dulu. Telatenono satu kitab itu dulu. Nggak masalah meskipun waktunya lama. Li'anna hadza yadurru talib. Ini dapat membuat talib mendapatkan kerugian, bermudarat. Wa yaqta'u 'alaihi al-ayyam bila faidah. Hari demi hari berlalu nggak ada faedahnya. Dan ini sudah pernah kita buktikan. Jadi waktu kemarin ya, bulan Ramadan, hari raya, alhamdulillah kita punya banyak waktu luang, ya kan? Anak-anak juga libur sekolah, jadi kita nggak disibukkan dengan urusan-urusan demikian. Maka saya ingin untuk menamatkan kajian-kajian Syekh yang selama ini tidak bisa anak ikuti karena kesibukan anak. Ya, jadi di situ ada beberapa kitab yang dibahas, seperti kitab I'tiqad A'immati Ahlil Hadits oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili. Kemudian ta'liq ala fatwa Hamawiyah, ya, kemudian macam-macam syarah usul sunnah Imam Ahmad, ya, ingin kita jamakkan semuanya, ya kan. Jadi satu hari itu berapa kajian gitu kita tamatkan, dan karena supaya biar cepat habisnya, speednya kajiannya saya percepat 1,5 kali. Apa maksudnya ya? Nah, jadi lumayan menyingkat waktu gitu. Memang ngomong syekhnya agak cepat jadi nih, gitu. Tapi nggak apa-apa, biar singkat waktunya. Bener selesai. Jadi ada sekitar 3 kitab, 4 kitab selesai dalam jangka waktu ya nggak sampai 2 minggu itu. Ya 3 kitab lumayan tebel-tebel, selesai semuanya. Namun ternyata hasil yang Anda dapatkan sedikit. Ya, sedikit. Ketika saya teringat dengan suatu ucapan, saya bingung, kunang kitab apa ya? Iya. Saya pernah dengar ucapan ini di kitab ini, tak buka. Lali. Tapi kalau satu kitab itu kita telateni, maka benar-benar kuat di dalam hafalan kita. Ya, benar-benar berfaedah.
Kemudian tajidhu marratan fil ajurumiyah. Ya, kata beliau, terkadang engkau mendapati ada seseorang yang dia itu belajar kitab Al-Ajurumiyah. Ini dalam bahasa ya, dalam ilmu bahasa. Kitab Al-Ajurumiyah dikarang oleh Ibnu Ajurum, ya, As-Sanhaji. Ini banyak dipakai di pesantren-pesantren. Wa marratan fi matni Al-Qatr, yaitu Qatrun Nada, ya, oleh Ibnu Hisham Al-Ansari. Sama juga dalam ilmu nahu. Wa marratan fil alfiyah. Siapa alfiyah? Ibnu Malik. Nah, itu bukannya malam fokus dulu Ajurumiyah, fokus dulu alfiyah, fokus dulu Qatrun Nada. Ini ndak. Dalam jangka waktu yang singkat dintekno kabeh gitu loh kitab ini. Gitu. Akhirnya nggak dapat apa-apa. Wa kadzalik fil mustalah marratan fin nukhbah. Dalam ilmu hadis ada orang yang belajar nukhbatul fikar. Ya, kitab hadis, mustalah hadis yang bernama Nukhbatul Fikar karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wa marratan fi alfiyah al-Iraqi. Terkadang dia membaca kitab alfiyahnya Zainuddin Al-Iraqi dalam ilmu mustalah hadis. Itu belajarnya kayak gitu, habis dari kitab ini mencolot kitab ini. Ya, bosenan gitu. Wah, ini sudah bosan, ganti kitab lagi. Bosan, ganti kitab lagi. Paham ya? Kayak gitu. Atau misalnya wa yatakhabbatu fil fiqhi marratan fi Zadil Mustaqni'. Atau dia belajar ilmu fikih, dia membaca kitab Zadul Mustaqni' oleh Imam Musa bin Ahmad Al-Hajawi. Atau marratan fi Umdatil Fiqh wa marratan fil Mughni. Atau dia mencolot lagi ke kitab Umdatul Fiqhi, mencolot ke kitab Al-Mughni. Ini karangan, dua-duanya karangan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam fikih Hambali, ya, pembelajaran fikih Hambali. Wa marratan fi syarah Al-Muhadzab. Langsung mencolot. Tadi fikih Hambali, sekarang mencolot Al-Muhadzab. Fikih apa? Asy-Syafi'i oleh Imam Asy-Syirazi. Ya, yang disyarah oleh siapa? Al-Majmu'. Al-Majmu' syarah Muhadzab Imam Nawawi. Ya, langsung mencolot ini, mencolot ini, mencolot ini gitu pembelajarannya. Wa hakadha yantaqilu fi kulli kitab wa halum majarrah. Demikianlah dia mencolot, meloncat dari satu kitab ke kitab yang lain. Wa hadza fil ghalib la yuhassilu ilman. Ini kebanyakan tidak mendapatkan ilmu. Orang yang model belajarnya kayak gini, mencolot dari satu kitab ke kitab yang lain. Walau hasala ilman fa innama yahsulu masail la usulan. Kalaupun dia mendapatkan ilmu, yang didapatkan itu cuma rincian-rinciannya. Bukan usul, bukan pondasinya. Tapi rincian-rinciannya yang dia dapatkan. Wa tahsilul masail kalladhi yaltaqitul jarada wahidatan ba'dal ukhra. Seperti ibarat orang yang menangkap belalang, kemudian dia tangkap belalang yang satunya, tangkap belalang yang satunya, nggak mari-mari. Ya, mending langsung ke sarangnya, selesai. Ngerti ya? Ya. Jadi metode kita, kata beliau, lakinnat taksil warrusuh watsabat. Ini metode belajar kita itu adalah pondasikan dulu ilmunya itu. Jadi ilmu itu dipondasi dulu. Jangan langsung bangun atapnya. Ya kan, dimulai dari pondasi-pondasi ilmu. Makanya antum kalau belajar jangan langsung kitab-kitab yang berat-berat. Kitab-kitab yang ringan tapi antum konsisten belajar di situ. Memang lama, nggak masalah. Ya, seperti kitab-kitab yang ringan misalnya dalam bab akidah, dalam bab tauhid. Antum belajar dulu yang ringan seperti Qawaidul Arba, Usul Tsalatsa, naik lagi nanti Kitabut Tauhid, naik lagi Aqidah Wasithiyah, mungkin sama syarahnya dan terus. Ya. Ada dibuat oleh para ulama ininya, apa namanya? Fase-fasenya itu dimulai dari yang paling ringan. Ya, jangan langsung wah usul qaid arba langsung nang iki langsung nang iki langsung nang ini. Langsung baca kitab-kitabnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berjilid-jilid Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Waduh. Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Ya, jangankan Anda. Ya, masyayikh saja bilang ini baca kitab ini bisa bikin cepat tua. Ya.
bisa bikin cepat tua. Tak coba sama anak, lihat PDF-nya, pusing. Kita nggak pernah baca, karena memang di situ membantah siapa? Membantah orang-orang filosof, filsafat, membantah ahlul kalam yang selalu mengedepankan rasio, mengedepankan akal. Ya pusing baca kitab itu. Nah, ini pemula-pemula langsung bacanya yang kayak gitu. Nah, ini alhamdulillah. Huwal muhim, ini yang penting. Fakun thabitan bin nisbati lil kutub allati taqra'u wa turaji'. Maka jadilah engkau orang yang thabit, orang yang tegar, sabar membaca kitab-kitab yang sedang engkau baca. Habiskan dulu, selesaikan dulu kitab-kitab yang kau baca. Ya. Boleh mungkin 2 kitab sekaligus, 3 kitab sekaligus boleh. Ya kalau memang kau mampu. Tapi kalau terlalu banyak kitab-kitab yang kau baca, ya, maka ini tidak akan menghasilkan ilmu yang banyak. Wa thabitan bin nisbati lisyuyukh alladzina tatalaqqa anhum. Dan hendaklah engkau menjadi orang yang kuat, sabar, tegar bersama dengan guru-gurumu. Wala takun dzawaqan kulla usbu'in 'inda syekh wa kulla syahrin 'inda syekh. Jangan engkau cuma ngincipi ustaz. Ya. 1 minggu ini sama ustadz ini, nanti sama ustadz ini, nanti sama ustadz ini. Loh, secara asal boleh. Tapi kalau kau terlalu banyak, ya makanya orang itu nggak boleh dia itu terlalu banyak menghadiri majelis-majelis ilmu, kajian-kajian. Ini nggak benar juga metode kayak gitu. Dalam 1 hari itu dia bisa menghadiri kajian 5 kali, 6 kali. Ya, dengan 6 kitab yang berbeda-beda itu. Jangan. Ya, konsisten dulu dengan beberapa kajian-kajian. Ya kan, terutama buat pemula-pemula. Konsisten dulu. Oh, ini saya mau ikut kajiannya fulan ini. Ya sudah, rutinkan di situ. Ya, dengan kitabnya, baca, bawa dengan kitabnya, catat faedah-faedah di situ. Karena ilmu ada di dalam kajian-kajian rutin. Ya, jangan maunya cuman yang tabligh akbar. Ya, ada model-model ikhwan itu ngajinya kayak konser. Iya. Datangnya cuma waktu tabligh akbar. Yang kajian rutin nggak mau, ya, absen. Tapi kalau tabligh akbar, luar biasa, semangat. Ya mirip kayak konser itu jamaah. Kalau bintang tamunya ini dari luar kota, bintang tamunya dari luar negeri, akeh ndak sing teko? Akeh. Tapi ndak bintang tamu lokal. Sidik sing teko. Bintang tamu ini lokal. Nah, ini ada ngaji modelnya konser kayak gitu. Kalau ustadz lokal sepi peminatnya. Tapi kalau ustadznya itu dari luar kota atau dari luar negeri, rame peminatnya. Ya, naudzubillah. Padahal ilmu itu ada di kajian-kajian rutin itu. Maka rutinkan ikut. Ya, 1-2 kajian cukup dalam 1 hari. Ya, sisanya buat apa? Murojaah. Ya, ada kajian subuh melok, kajian duha melok, ba'da zuhur melok. Ya kan, ba'da maghrib tadi melok, ba'da isya iki melok. Ya kari kelenger itu. Ya kapan murojaahnya? Ya, yang kajian subuh tadi hilang. Capek sudah. Yang kajian duha sudah hilang. Ya, besoknya juga demikian. Naudzubillah. Ya, maka ini keliru kata beliau. Model belajar yang keliru, terlalu semangat. Ini juga termasuk tipu daya syaitan. Kita disemangati kajian, melok kajian iki, kajian hilang kabeh. Enggak ada yang dia ambil. Bal qarrir awalan man satatalaqqa anhu indahul ilm. Tetapkan dulu siapa yang akan saya ikuti kajiannya ini. Siapa yang akan saya terima ilmunya ini. Tsumma idza qarrarta dzalika fathbut. Kalau engkau sudah menetapkan saya akan mengikuti kajian kitab ini, maka komitmenlah, tegarlah untuk ikut terus dalam kajian tersebut. Ya, usahakan, saya berhalangan. Ya, kalau mungkin berhalangan, kalau zaman dulu nggak ada rekaman, tanya kepada teman-teman yang ikut. Nah, apa yang disampaikan kemarin, faedah-faedah apa yang disampaikan kemarin, kan gitu belajar harusnya. Ya kan, tanya tadi kajiannya menyampaikan apa, kau ada catatannya enggak? Ya minimal dia mengetahui supaya nggak tertinggal. Kalau sekarang enak ada rekaman, jadi tinggal dilihat lagi kajiannya. Meskipun tidak bermudah-mudahan juga, agak melok wis ono rekaman nih kok. Beda.
Ya, karena yang hadir di kajian ini mendapatkan doa dari para malaikat, masuk dalam cakupan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan seterusnya. Wala taj'al kulla syahrin au kulla usbu'in laka syaikhan. Jangan engkau seperti orang yang setiap minggu, setiap pekan, setiap bulan punya ustadz yang berbeda-beda. Ya, punya majelis ilmu yang berbeda-beda. Karena tadi gampang apa? Gampang mencolot dari satu majelis ke majelis yang lain. Ya, gampang loncat dari satu majelis ke majelis yang lain. Jangan. Wala farqa baina an taj'al laka syaikhan fil fiqhi wa tastamirra ma'ahu fil fiqh wa syaikhan akhar fil nahwi tastamir ma'ahu fil nahwi wa syaikhan akhar fil aqidah wat tauhid wa tastamirru ma'ahu. Enggak ada bedanya mau ilmu apapun. Kalau kau menetapkan mau belajar fikih, ya sudah, komitmen dengan majelis fikih ini. Kalau kau mau belajar bahasa Arab, komitmen dengan ustadz ini belajar bahasa Arab. Ya, kamu mau belajar akidah, tauhid, komitmen dengan ustadz ini belajar akidah dan tauhid, dan seterusnya. Ya, al-muhim, tapi nanti akan disampaikan di bab-bab berikutnya. Ya, tetap harus dengan melihat siapa guru dan ustadznya. Jangan dari ahlil bid'ah, meskipun hanya belajar bahasa Arab. Ya, saya cuma belajar bahasa Arab sama ahli bid'ah, nggak belajar akidah sama ahli bid'ah. Mek bahasa Arab tok podo ae gak oleh. Harus dari ahlus sunnah. Karena meskipun cuman bahasa Arab, ahli bid'ah itu bisa apa? Bisa memasukkan bid'ahnya. Ya, bisa memasukkan syubhatnya. Antum mau contoh misalnya. Saya mengajarkan kepada antum bahasa Arab tentang jenis-jenis ma. Ya, ma ada ma mausulah. Ma mausulah artinya ma yang fungsinya untuk menggabungkan antara kata sebelumnya dengan kata sesudah. Ma mausulah itu seperti alladzi, yang. Ada ma nafiyah yang tujuannya apa? Untuk menafikan. Ada ma masdariyah yang posisinya sama seperti masdar. Ya, contoh ma nafiyah. Ya, contohnya ma yang bentuknya nafiyah, penolakan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya. Aku berlindung kepada Allah Rabbul Falaq dari keburukan-keburukan ma khalaq, yang tidak dia ciptakan. Jadi ma di situ artinya penafian. Jadi keburukan itu bukan ciptaan Allah. Oh, mantuk-mantuk antum. Ya, anak guru bahasa Arab ngajari kayak gitu. Betul lah. Keburukan itu siapa yang menciptakan? Allah. Nah, ini dia menelurkan akidahnya bahwasanya Allah itu hanya menciptakan yang baik saja. Adapun yang buruk itu ciptaannya makhluk. Ya, Allah ma khalaq min syarri ma khalaq. Allah tidak pernah menciptakan keburukan-keburukan. Nah, ini ngasih syubhatnya Mu'tazilah, Qadariyah. Paham ya? Lewat pelajaran apa? Bahasa Arab. Nah. Kemudian al-muhim antastamirra la antatadawwaq wa takunu karrajuli al-mitlaq kullama tazawwaja imra'atan wa jalasa indaha sab'ata ayyamin talaqaha wa dhahaba yatlubu ukhra fayabqa tula dahrihi lam yatamatta' bi zawjatin wa lam yahsul lahu auladun fil ghalib. Yang penting kau itu jangan cuma ngincip-ngincipi ustadz saja, mencolot dari satu ustadz majelis ke majelis yang lain. Jangan engkau seperti seorang suami, seorang lelaki yang suka mentalak istri. Apa maksudnya? Setiap engkau menikah dengan seseorang, kemudian kau bersama dia 7 hari, kemudian kau ceraikan. Nanti cari perempuan lagi, dinikahi lagi, ya, 1 minggu, 2 minggu diceraikan. Terus seperti itu hidupnya. Jadi cuma ngincip-ngincipi tok, naudzubillah. Maka orang seperti ini tidak akan mendapatkan faedah dari pernikahannya. Ya, tidak akan mendapatkan keturunan dari pernikahannya. Ya, wa tatsabbut aidan min ahammil umur illam yakun ahammaha.
Demikian juga cross check yang tadi kita singgung di awal, itu juga termasuk di antara perkara yang penting. Kata beliau, "Fattathabbutu fima yunqal 'anil ghairi amrun muhim li'anna an-naqilina taratan takunu lahum iradatun sayyi'atun yanquluna ma yushawwihu sum'atal manqul anhu qasdan wa amdan." Cross check ini penting, kata beliau, karena orang yang menukil ucapan itu terkadang punya niat-niat yang jelek, ya, punya maksud-maksud yang tidak baik. Ya, seperti misalnya ada orang-orang yang menyampaikan kabar, menyampaikan berita, tapi kemudian dirubah-rubah redaksinya sama dia. Sengaja dirubah-rubah redaksinya sama dia. Contoh misalnya, apa ya? Antum hadir di majelis ini, kemudian antum sampaikan apa yang ana sampaikan ini kepada orang lain, tapi antum merubah redaksi ana. Ya, antum rubah. Seperti tadi saya menyampaikan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Tapi antum sampaikan kepada orang-orang bahwa ana mengatakan Al-Quran makhluk, bukan kalamullah. Ya. Atau misalnya sekarang ini videonya dipotong. Ya, dipotong pada bagian, padahal ana hanya mencontohkan saja. Ya, ini banyak korbannya ustadz-ustadz itu. Ya, sang ustadz hanya mencontohkan kesesatan ini, kesesatan ini. Nah, dia memotong di situ. Ya, seperti kalau nggak salah ada potongan ceramah di mana ada seorang ustadz yang sedang memberitahukan tentang akidahnya Ibnu Arabi. Ibnu Arabi, dia sedang menukil ucapan Ibnu Arabi bahwasanya Ibnu Arabi meyakini Fir'aun itu mati dalam keadaan Islam. Ya, karena Allah berfirman dalam surat Yunus, "Walamma adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin." Ketika Fir'aun tenggelam, dia mengatakan, "Aku beriman bahwa tidak ada ilah kecuali ilah yang disembah oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang yang muslim." Ini kita dalam rangka menukil ucapannya siapa? Ibnu Arabi, bukan sedang membicarakan akidah kita, enggak. Kita mengatakan bahwasanya Fir'aun di mana? Di neraka. Allah mengatakan, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumus sa'a adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab." Fir'aun di neraka. Tapi dipotong video ana, dikasih judul, "Ustadz ini mengatakan Fir'aun mati dalam keadaan Islam." Diputar video ini, iya. Apalagi sekarang ada teknologi apa? AI. Iya. Persis sak suara-suaranya jamaah. Iya, sak medok-medok pisan. Lho iya sok jamaah. Sak logat-logatnya, medok-medoknya persis seperti suara ustadznya. Naudzubillah, ngeri teknologi itu. Ya, makanya benar dalam Islam itu orang yang berzina tetap harus didatangkan apa? 4 saksi. Ya, kita nggak kebayang dulu kita mengatakan video ini kan, iya, sudah menunjukkan bukti. Ya, kita dulu sempat menolak pakai akal bahwasanya di persidangan hakim itu dia tidak menjadikan video sebagai satu-satunya bukti untuk menjatuhkan rajam kepada orang yang berzina hanya dengan modal video. Tidak, tetap harus dituntut apa? 4 orang saksi. Kita mikir loh, video ini kan real, foto itu kan real, kok nggak bisa dijadikan alat bukti menggantikan 4 orang saksi? Nggak bisa. Ya. Ada teknologi sekarang ini muncul. Oh benar, berarti Allah itu tahu nggak kalau nanti ada teknologi seperti ini? Tahu. Makanya syariat tidak berubah. Tetap meskipun teknologinya canggih, menetapkan pezina harus mendatangkan 4 saksi itu. Dan ini yang memang niatnya jelek. Ada yang menyampaikan informasi tapi niatnya memang jelek. Wa taratan la yakunu indahum iradatun sayyi'atun lakinnahum yafhamuna syai' ala khilafi ma'nahu alladhi urida bihi. Ada yang model kedua, niatnya baik, tulus menyampaikan isi kajian, tapi dia salah paham.
Ya apa katanya nyalakno, dia salah paham. Nah, gagal paham dia. Akhirnya dia menyampaikan yang berbeda dengan yang disampaikan oleh ustadznya. Kayak pernah pengalaman ya. Untung dia tanya gitu loh. Bahasanya ketika anak menjelaskan tentang akidah ahli sunnah terhadap pemimpin, kita wajib taat kepada pemimpin dalam hal yang ma'ruf. Ya, Nabi SAW mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk kalau itu bermaksiat kepada Allah. La ta'ata illa fi ma'ruf. Innama ta'ah fil ma'ruf. Ketaatan itu hanya pada yang ma'ruf. Wis. Untung dia tanya. Apa pertanyaannya? Ustadz, yang ulil amri itu Pak Jokowi atau Pak Ma'ruf? Bingungan awalnya itu. Ya. Soalnya tadi Ustadz hanya menyebutkan Pak Ma'ruf saja. Untung takon kan. Itu kalau sampai tanya dia keluar, dia mengatakan bahwa saya hanya mengatakan ulil amri cuman Pak Ma'ruf saja. Bahaya ini. Ya, dia niatnya tulus dia. Ya, dia kan tadi karena mungkin masih awam, gagal paham jadinya. Walihada yajibut tatsabbut. Nah, ini kayaknya orang tadi tatsabbut, cross check dulu. Fa idza tsabata bis sanad manukila fahina idzin yunaqish sahibul kalam alladhi naqala anhu qabla an tahkuma ala hadzal qaul bi annahu khata' aw ghairu khata'. Wadzalika li'annahu rubbama yadhhar laka bil munaqasha anna as-shawab ma'a hadzal ladzi nukila anhul kalam. Tapi ana rasa ini sama seperti penjelasan ana tadi, yaitu cross check dulu benar atau tidak. Kalau benar, kemudian kau baru mengambil kesimpulan hukum. Ya, kalau tidak benar, ya sudah. Seperti tadi, kalau ucapan ini keluar dari ahlus sunnah, maka cross check, tabayun dulu, benar nggak ucapanmu itu seperti itu. Ya, ini insya Allah kurang lebih sama. Maka selesai. Atau yang terakhir ini, walihada qala al-muallif wa minhu as-sabru wa tsabatu fit talaqqi wa tayyus sa'ati fit talab 'alal asyakh. Bersabar dalam menimba ilmu, bersabar dengan panjangnya waktu dalam menuntut ilmu. Ya, fa inna man tsabata nabata. Barang siapa yang sabar, tetap tegar, konsisten menuntut ilmu, maka ilmunya itu akan berkembang tumbuh. Wa man lam yathbut lam yanbut wa lam yahsul ala syai'. Tapi barang siapa yang tidak komitmen, tidak tegar, tidak kokoh, tidak sabar dalam menuntut ilmu, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari ilmu. Tapi dengan ini selesai bab 1, pasal yang 1. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk al-faslu tsani, pasal yang kedua, kaifiyatut talab wa talaqqi. Kaifiyah menuntut ilmu, ya, kaifiyah belajar. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang Pak Ustaz yang menuntut ilmu yang Pak Ustaz ya, yang banyak guru gitu Pak Ustaz ya. Yang saya tanyakan kan, maaf, seumpama ada dalam muslim itu menuntut ilmu tapi dengan satu guru atau satu ustaz terus itu sampai katakanlah sampai khatam. Akhirnya pemikiran dia atau pandangan dia, ustaz yang lainnya kalau tidak sesuai dengan gurunya, dia tidak mau menerima. Bagaimana sikap semacam itu? Ya. Biarpun itu juga sunnah atau salah Pak. Ya, memang ada sebagian orang yang gagal paham tentang hukum, hanya komitmen fokus hanya dengan satu guru. Seakan-akan dianggap bahwasanya selain guru tersebut maka dia itu sesat. Ya, kan ada orang-orang yang misalnya dia itu ngaji hanya sama satu ustadz saja. Selain ustadz ini dia nggak ngaji. Nah, kemudian orang-orang menganggap bahwasanya fulan ini fanatik kepada ustadz tersebut. Kenapa ngaji ini ambil ustadz iku tok, nek gak ambil ustadz iku gak gelem. Maka kita jawab, bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Bisa jadi memang fanatik. Ya, orang-orang yang hulu terhadap gurunya,
di mana dia menganggap bahwa kebenaran mutlak hanya ada pada ustadz ini. Selain ustadz ini, maka menyimpang, salah. Ya, ada yang kayak gitu. Kita nggak menutup mata. Orang-orang yang hulu kepada syekhnya, kepada ustadznya. Dan ini tercela. Tapi ada juga yang memang tadi, dia itu komitmen dengan satu orang karena tujuannya adalah untuk supaya dia menguatkan ilmu yang dia pelajari itu. Bisa jadi alasannya karena itu. Contoh yang dipraktekkan oleh para salaf, Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, gurunya cuma siapa? Imam Syafi'i itu. Ya, bukan berarti Imam Muzani menafikan ulama-ulama yang lain, tidak. Ya, tapi di sini dalam rangka untuk tsabat, yaitu dia komitmen dengan gurunya ini tadi, dengan satu guru tadi ini. Dia ingin untuk menguatkan pondasi ilmunya tadi. Ya. Dia nggak meyakini selain ustadz ini itu berarti sesat semua, tidak. Dia nggak meyakini itu. Kemudian bisa jadi alasan kedua adalah karena dia itu hanya istilahnya kalau ngelihat majelis-majelis yang lain, dia itu sepertinya ada sisi di mana dia kurang suka dengan pembawaan ustadz yang satu dengan ustadz yang lain. Ya, ada ustadz-ustadz yang mungkin pembawaannya dia itu pelan, kemudian bikin ngantuk. Ya, dia nggak mencela ilmu yang ada pada ustadznya itu, atau nggak mencela kesalafihan orangnya itu, enggak. Ya, cuman metode belajar yang dia terapkan nggak cocok dengan saya. Karena mungkin metodenya dia itu kalem, cara mengajarnya kalem gitu. Atau mungkin ya ada orang-orang yang cocoknya kayak gitu kan? Iya. Atau mungkin karena yang dibahas sama ustadznya tersebut itu untuk kalangan yang sudah tinggi, kalangan yang sudah atas, sehingga apa yang disampaikan sama ustadz ini banyak nggak mudengnya saya. Iya, maka ya ngapain saya menghabiskan waktu di majelis yang saya lebih banyak nggak mudengnya. Paham ya maksudnya ya? Jadi ada orang-orang yang mungkin salah masuk majelis, di mana di majelis itu rata-rata yang ngaji adalah santri-santri yang mungkin sudah bisa bahasa Arab, mahasiswa-mahasiswa yang mungkin sudah bisa bahasa Arab. Ya, sehingga ustadz ketika menjelaskan itu kebanyakan tidak menerjemahkan kosakata-kosakata yang disampaikan, meskipun bahasa Indonesia, tapi tidak menerjemahkan kosakata-kosakata karena dianggap audiens sudah tahu itu. Ada orang yang salah masuk, bingung deh, opo gimana gitu, iya kan? Iya, nyebutkan istilah-istilah gini opo. Maka dia memilih untuk tidak hadir di majelis itu. Bisa jadi alasannya seperti itu. Apa salah? Enggak. Ya, itu haknya dia. Nah, kemudian dia melihat ada ustadz, nah ini kayaknya ustadz ini cocok ini, karena bahasanya itu adalah bahasa orang-orang awam. Ya, bahasa yang mudah dimengerti oleh orang-orang awam. Ya, dan juga pembahasannya untuk kalangan pemula misalnya. Ah, dia cocok, dia tamatkan sama ustadz ini, dia seriusi sama ustadz ini. Dia tidak nantok gitu loh. Gitu loh. Dia seriusi sama ustadz ini gitu loh. Ya, maka seperti ini boleh, nggak masalah. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum, berkenan dengan apa tadi yang tadi disampaikan, bahwasanya kalau mau kokoh itu kan memang kita itu memilih guru, kan satu guru terus kita bisa. Tapi bagaimana dengan Imam Bukhari yang memiliki lebih dari 1000 guru? Dia cuma satu punya prinsip. Apabila gurunya itu mengatakan al-iman yajib wa yanqus, maka dia ambil ilmunya. Maka dia yang menjadi guru. Padahal tidak bisa. Kemudian kan Imam Nawawi juga kalau tidak salah satu hari dia menghadiri 13 majelis. Gimana kan dengan pemula? Ya, makanya tadi kita katakan menghadiri banyak kajian itu tidak mutlak kita katakan salah. Kita menghukumi secara ghalib. Ya, secara keumuman manusia, apalagi orang-orang di zaman kita sekarang. Jangan disamakan sama Imam Bukhari, jangan disamakan sama Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i misalnya, beliau diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghafal dengan sekali dengar.
Kita berapa kali dengar? 5 kali. Ribuan kali dengar nggak hafal-hafal kita. Ya, maka kita katakan tadi, karena kemampuan kita seperti ini, ya keterbatasan kita seperti ini, ya sudah fokus saja. Nggak usah terlalu banyak majelis-majelis ilmu. Nah, Imam Bukhari, ya beliau mengatakan dalam akidah yang beliau tulis, laqitu akthar min alfi rajulin minal ulama'i bil ansor. Aku berjumpa dengan banyak ulama-ulama 1000 lebih. Kalau mau ditotal 1080 totalnya ya, 1080 seperti dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. 1080 ulama, gurunya Imam Bukhari. Banyak. Ya. Kemudian bila menyebutkan 1000 guru lebih ini, fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalifu, aku tidak mendengar seorang pun di antara mereka berselisih dalam masalah beliau sebutkan keiman-imannya. Ya, fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalifu annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Ucapan iman itu adalah ucapan dan perbuatan bisa bertambah dan bisa berkurang. Jadi 1000 orang itu sepakat semua dengan akidah-akidah itu. Nah, itu Imam Bukhari, beliau melakukan perjalanan dari satu negeri ke negeri yang lain. Ya, berjumpa dengan ulama-ulama tersebut. Nah, ini sekali lagi, makanya tadi kita katakan para ulama demikian, rihlah dalam menuntut ilmu. Ya, mereka memiliki banyak guru, namun mereka bisa menyerap ya ilmu-ilmu yang ada pada mereka. Ya, beda dengan kita. Ya, kita jangankan 1080. 8 guru tok saja. Itu sudah keteteran kita itu kan. Iya, 8 guru saja sudah keteteran kita. Itu bedanya kita dengan mereka. Wallahu a'lam. Jadi sekali lagi, bukan kita melarang ya banyak-banyak majelis ilmu, bukan kita melarang secara mutlak, tapi basa Surabaya ngoco gitu kan. Ya kan? Ngoco gitu loh. Apalagi kita punya kesibukan, ya kapan murojaahnya? Sama juga Ustadz Yazid rahimahullah ta'ala justru malah yang disikat bukan cuma tolibnya yang banyak majelis, ustadznya juga disikat sama beliau. Nah, ada ustadz satu hari jadwal kajiannya 6 kali, 5 kali, 6 kali, mulai pagi sampai malam kajian terus. Kapan murojaahnya, kata ustadz? Nggak benar juga ya, ustadz nggak benar juga. Satu hari itu full ngisi pengajian penuh, dalam 1 pekan bisa sampai, ini juga nggak benar. Karena ustadz juga butuh apa? Murojaah ya, supaya ilmu yang disampaikan nggak ngawur. Wallahu a'lam. Terakhir, Assalamualaikum. Perihal tentang tergesa-gesa dalam menuntut ilmu tadi, sedangkan kan kemampuan seorang itu kan berbeda-beda. Parameternya untuk mengukur itu apa ya, Ustaz? Sekali ini yang tanya bukan sebelumnya, parameter kita untuk mengetahui kita sanggup untuk menuntut ilmu ke lebih dari 1 ustaz itu apa? Kita sanggup, ya paham enggak dengan yang disampaikan sama ustadz, kemudian punya waktu buat murojaah. Selama ini ikut 5 kajian misalnya, dalam 1 hari ikut 5 kajian. Apakah semuanya itu bisa kita pahami dengan mudah? Kemudian ilmu yang disampaikan itu melekat pada kita, atau justru ya sudah seperti tisu. Apa tisu? Sekali pakai buang. Jadi ilmunya itu cuma ada di kajian saja, selesai kajian hilang. Ya, ini kita lihat saja, kalau memang kita ini mampu untuk menyerap ilmu tersebut, ya kan, kita memahami ilmu yang disampaikan tersebut, nggak ada masalah. Ya, masing-masing punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, makanya kita katakan tadi, ngoco itu istilahnya kita tahu kapasitas diri kita masing-masing. Ya, memang nggak ada ukuran yang pasti, karena orang diberikan kelebihan yang berbeda-beda oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang cepat mudeng, ada yang lemot mudengnya, ada yang kuat ingatannya, ada yang nggak nyantol-nyantol misalnya. Ya itu, masing-masing punya ini sendiri-sendiri. Paham ya maksudnya ya? Jadi kembalikan kepada antum. Kalau antum sanggup, ya, antum sanggup misalnya 5 kajian hadir,
pulang ke rumah masih ikut online nih, Masya Allah. Ya, kalau mudeng semua ahlan wa sahlan, fadl. Iya. Kalau paham semua ahlan wa sahlan. Tapi kalau buyar semua ngapain gitu loh. Iya. Cukup ya? Baik, wallahu a'lam. Tuh. Dulu saya pernah nazar, gajian pertama saya nanti akan menyembelih hewan. Di saat setelah gajian, saya lupa dulu rencana beli hewan kambing atau sapi. Akhirnya saya putuskan membeli kambing. Boleh Kak Ustadz? Ya. Dan yang nazar, apakah boleh makan daging tersebut? Ya, nazar ini tidak disarankan ya. Bahkan sebagian ulama menghukumi apa? Haram. Bukan makruh lagi, haram. Ya, cuman ketika sudah diucapkan maka wajib untuk ditunaikan, dan itu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira, dalam surat Al-Insan. Allah memuji orang-orang yang yufuna bin nadr, yang menunaikan nadar. Tapi yang secara asal memulai nadar ini tidak disarankan. Kata Nabi SAW, innama yustakhraju bihi minal bakhil. Nadar itu dikeluarkan dari orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit. Ya, tapi kalau sudah terlanjur nadar, maka ya sudah. Ya, kalau dia lupa, hanya menyebutkan menyembelih hewan, ya, maka ya sudah. Apa yang dia ingat dari nadarnya tersebut, mau kambing, mau sapi, mau ayam, ya, apa yang dia ingat, maka itu yang dikeluarkan. Apakah boleh makan daging? Gak apa-apa, kan nadarnya untuk Allah. Ya, bukan nadar untuk siapa? Kuburan. Ya, bukan nadar untuk jin. Ya, halal. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.